Iya. Oke, Pak, udah mau kan? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, langsung aja Pak Margono. Langsung aja Pak. Ya. Bentar, Pak. Saya masukkan anu saya dulu Pak. Mulai Pak ya. Yuk, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak Bapak hari ini sehat semua? Ada yang tidak masuk? Oh, masuk semua. Alhamdulillah. Nah, anak-anak Bapak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Nah, temanya adalah Tauladan Mulia Asmaul Husna. Oke, anak Bapak, siap untuk belajar? Oke, mantap. Nah, Nika nanti kalau Bapak bilang siap untuk belajar, jawabnya apa, Nak? Insya Allah sih siap. Oke, Nak Bapak. Dah, sebelum kita belajar tentang Husna ini, terlebih dahulu, sebagaimana biasa, Bapak minta kepada anak Bapak untuk memimpin doa. Bapak minta kepada eh, anak Bapak Andi untuk memimpin doa. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Nah, mudah-mudahan dengan doa yang kita baca ini, kita selalu diberikan ilmu, kita selalu diberikan rezeki dan pemahaman, serta menjadi anak-anak yang soleh. Oke, anak Bapak? Siap untuk belajar? Siap? Masih semangat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, anak Bapak. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran ini terlebih dulu, eh, yang perlu Bapak sampaikan yaitu berkaitan dengan tujuan yang harus kita capai. Jadi, anak-anak Bapak, dalam pembelajaran Asmaul Husna ini ada tujuan yang harus kita capai. Yang pertama, Bapak mengharapkan nantinya ketika anak Bapak selesai belajar Asmaul Husna ini, diharapkan anak-anak Bapak dapat menjelaskan Asmaul Husna beserta artinya. Itu nah yang pertama. Bisa dicermati. Yang kedua, juga Bapak mengharapkan setelah belajar ini nanti akan Bapak kasih tugas yaitu membuat karya berupa kaligrafi dari Al-Husna, baik itu nanti Al-Malikna, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Kemudian yang ketiga, anak-anak Bapak setelah mempelajari ini dapat menteladani sifat Asmaul Husna. Itu yang diharapkan. Kemudian dapat membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan dan hidup tertib. Jadi, setelah belajar ini, Nak, ada 3 hal yang Bapak harapkan kepada anak-anak Bapak. Oke, siap, Nak, kita untuk belajar? Siap? Oke, alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelumnya kan anak Bapak sudah pernah belajar, sudah pernah mendengar, sudah pernah membaca tentang Asmaul Husna. Hari ini Bapak ingin tahu nih, anak-anak Bapak yang telah belajar dari kelas-kelas terdahulu tentang Asmaul Husna. Yuk, sebelumnya Bapak mau tanya tuh dengan si Hasan. Hasan, tahu dengan Asmaul Husna, San? Oh, apa itu, San? Oh, Maha Pengasih. Iya, apalagi San yang termasuk Asmaul Husna, San? Maha Pemberi. Iya, apa itu Asmaul Husna? Si Budi, apa si Budi? Nama Allah. Ah, iya, mantap. Artinya anak-anak Bapak masih ingat dengan pembelajaran yang sebelumnya. Nah, tolong anak Bapak perhatikan. Asmaul Husna itu, Nak, terdiri dari 2 kata, yaitu asma dan husna.
Nah, asma dapat diartikan nama, sedangkan husna dapat diartikan baik atau indah. Jadi, Asmaul Husna itu yang berarti nama-nama baik yang dimiliki Allah. Nah, jadi nanti nak kalau Bapak tanya apa itu nak Asmaul Husna? Si Hasan kalau Bapak tanya apa San Asmaul Husna? Jawabnya nama-nama baik bagi Allah yang berjumlah 99. Itu harus ingat anak Bapak, ya. Bisa dicermati, bisa diingat apa itu Asmaul Husna tadi? Yaitu nama-nama baik Allah yang berjumlah 99 nama. Nah, itu tolong perhatikan. Nah, itu di situ ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, apalagi si Budi? Al-Malik, iya. Ada apa lagi? Al-Qudus, ada apa lagi? As-Salam, ada apa lagi? Al-Mu'min, dan lain sebagainya. Oke. Oke, Nana. Sekarang ada yang suka menyanyi? Ada. Bapak Rasani, anak-anak kelas 4 ini suka menyanyi. Ayo sama-sama kita mendengar. Oke, sama-sama kita mendengar alunan lagu Asmaul Husna. Ayo, sudah siap nak ya? Oke. Perhatikan nak ya. Nah, itu tadi yang kita dengar namanya Asmaul Husna. Oke, nanti anak Bapak bisa diulang di rumah, bisa dipelajari tentang lagu alunan Asmaul Husna. Oke, Nak, bisa kita lanjut? Masih semangat? Insya Allah semangat. Mantap. Kita lihat yang pertama. Nah, dari 99 Asmaul Husna, di semester ini, nak, kita hanya mempelajari 5 Asmaul Husna. Apa itu Pak yang 5? Nah, sini kita pelajari. Tolong perhatikan anak Bapak baik-baik. Apa itu Asmaul Husna nanti ya? Yang pertama yang kita pelajari itu adalah Al-Malik. Itu Al-Malik, nak. Al-Malik itu adalah salah satu nama baik Allah yang berarti Maha Merajai. Nah, jadi kalau Bapak tanya apa itu Al-Maliknya, Allah Maha Merajai, Pak. Mantap. Jadi anak-anak sudah paham. Nah, yang menguasai atas semua makhluk, yang mengatur segala urusan makhluk, yang maha kaya dan maha pemberi rezeki, serta mengatur kehidupan dan kematian. Siapa itu yang mengatur? Nak? Allah. Jadi perlu anak Bapak ketahui bahwa Asmaul Husna ini mempunyai arti Al-Malik itu adalah Allah Maha Merajai. Oke, bisa dicerna, nak? Mantap. Kita lihat yang kedua. Apa itu yang kedua, nak? Yang kedua ada namanya Al-Aziz. Apa itu Al-Aziz? Al-Aziz adalah nama baik Allah yang berarti Allah Maha Mulia. Nah, Allah yang mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Dia memiliki tunggal dari kemuliaan. Dan dia bisa memberi kemuliaan kepada siapapun saja yang dikehendakinya. Kemudian dengan kehendaknya seseorang dapat menjadi mulia, dan dengan kehendaknya pula seseorang dapat menjadi hina. Nah, inilah, nak, bahwa Allah itu kalau dia menghendaki seseorang itu menjadi mulia, maka dia akan menjadi mulia. Kalau dia menghendaki seseorang itu menjadi hina, maka seseorang itu akan menjadi hina. Jadi perlu anak Bapak ketahui bahwa Al-Aziz ini mempunyai arti nama baik Allah itu tadi, yaitu Allah Maha Mulia. Oke, bisa kita lanjut. Kita lanjut yang berikutnya, anak Bapak. Kita lanjut yang berikutnya adalah Al-Quddus. Al-Quddus ini nak juga termasuk Asmaul Husna. Asmaul Husna yang namanya Al-Quddus itu mengandung arti adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tersuci dari segala macam kekurangan. Jadi, untuk mudah dipahami,
bahwa Al-Qudus itu dapat diartikan adalah Allah Maha Suci. Jadi anak Bapak harus tahu. Jika nanti Bapak tanya, apa itu arti Al-Qudus? Apa arti itu Al-Qudus, Nak? Nah, anak Bapak bisa menjawab, Al-Qudus itu, Pak, adalah yang berarti Allah Maha Suci. Nah, perlu kita ketahui, Allah adalah satu-satunya sesembahan bagi setiap makhluk. Yo, Bapak tanya ini, kenapa kita harus menyembah Allah? Hai Budi, jawab. Karena dia Tuhan kita. Tuh, si Anton, ayo jawab Anton. Kenapa kita harus menyembah Allah? Kenapa? Karena dia yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Mantap anak Bapak ini. Jadi, Allah lah yang harus kita sembah. Kemudian Al-Qudus juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari keserupaan makhluk dengannya dan Maha Suci dari adanya sesuatu yang menyerupainya. Nah, jadi intinya perlu anak Bapak ingati bahwa Al-Qudus dapat diartikan Allah Maha Suci. Masih tetap semangatnya? Insya Allah semangat. Mantap, luar biasa. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya, Nak. Sebelum Bapak kasih tugas, kita lanjutkan berikutnya. Yang berikutnya ada namanya Al-Mu'min. Apa itu Al-Mu'min? Al-Mu'min itu mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang memberi rasa aman pada seluruh makhluknya. Nah, perlu anak perhatikan. Jadi Allah lah yang memberi rasa aman kepada seluruh makhluk karena seluruh itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan nama Asmaul Husna-nya adalah Al-Mu'min. Dialah yang mengayomi dan menyediakan segala fasilitas bagi hamba-hambanya sehingga mereka dapat hidup tentram. Maka kewajiban kita hendaklah selalu menjaga keamanan dan ketentraman. Nah, Bapak mau tanya, mau tak hidup yang aman? Mau kan? Oke. Mau tak hidup yang tentram? Mau kan? Mau. Oke. Di sekolah ini, ya, di kelas ini, anak-anak Bapak, mau tak tentram dalam belajar? Mau tak aman dalam belajar? Mau. Mau kan? Oke. Kalau mau, sama-samalah kita menjaga keamanan kelas. Gunanya apa? Supaya kita tentram dalam belajar. Oke, anak Bapak? Jadi, dapat katakan sekali lagi bahwa al-mukmin itu adalah yang mengandung arti Allah Subhanahu wa taala memberi rasa aman pada seluruh makhluknya. Oke, kita lanjut, Nak. Nah, dari sini ini Bapak kasih tugas nanti nih. Sebelum ini. Nah, tadi kan sudah Bapak bentuk, anak-anak Bapak sudah Bapak bentuk beberapa kelompok, ada kelompok mawar, ada kelompok melati, itu ada di mejanya itu. Ada kelompok anggrek, nanti anak Bapak akan siapkan buku-bukunya untuk mengerjakan tugas. Apa tugasnya? Nanti Bapak akan suruh membuat kaligrafi yang cantik, nanti kalau cantik bikinnya kita pajangkan di mading di kelas kita. Oke, anak Bapak? Nah, bisa kita lanjut. Ayo, ada yang sudah hafal? Ada yang sudah paham dengan apa yang Bapak sampaikan tadi? Alhamdulillah. Oke, sekarang kita lanjut, Nak. Nanti Bapak kasih tugas. Nah, yang kita berikutnya adalah berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Kalau tadi kita sudah kenal namanya Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Sekarang bagaimana kita cara berakhlak kepada Asmaul Husna? Artinya mencontoh suri tauladan yang kita ambil daripada sifat Asmaul Husna. Nah, yang pertama ada namanya menahan diri. Yuk, siapa yang tahu apa itu menahan diri? Menahan diri itu, Nak, menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Seperti apa? Kita lihat seperti menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting. Jadi anak Bapak harus bisa menahan diri dari perbuatan yang tidak baik, menahan diri dari perbuatan curang, menahan diri dari perbuatan yang jelek. Kenapa dengan demikian? Ketika anak Bapak sudah bisa menahan diri dengan demikian, sudah menteladani daripada sifat Asmaul Husna al
li. Luar biasa. Oke, yang kedua nak, ada namanya mandiri. Ayo, apa itu mandiri? Yuk, coba si Ahmad mandiri apa Ahmad? Oke, melakukan pekerjaan dengan sendiri. Mantap Ahmad ini. Luar biasa. Jadi mandiri ini dapat diartikan mengerjakan segala sesuatu dengan sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Seperti apa? Ayo, ayo. Si Budi seperti apa si Budi? Makan sendiri. Oke, yang satu lagi apa? Si Rahmat apa si Rahmat? Mandi sendiri. Oke, mantap. Siapa lagi? Berpakaian sendiri. Terus menyiapkan alat sekolah sendiri. Nah, tadi yang sudah dicontohkan teman-teman kita mantap. Ayo, Bapak mau tanya ada tak ya di sebelum sekolah dimandikan ibunya? Ada tak nih? Ada tak? Nah, ada tak sepatu yang dipasang oleh ibunya? Ada tak makan disuapi oleh ibunya? Karena tidak ada lagi, sudah kelas 4, harus bisa mandiri. Ya, mandiri ini adalah merupakan perilaku yang sangat mulia. Setiap perilaku yang mulia ini Allah akan beri kita apa? Pahala, nah Bapak. Nah, jadi pahala yang diberikan Allah kepada kita karena kita berbuat baik. Jadi anak Bapak yang sudah mencontohi, menteladani, melakukan perilaku mandiri ini sudah mencontoh daripada Asmaul Husna Al-Aziz. Ya, Bapak? Jadi kalau melaksanakan hidup mandiri ini, anak Bapak sudah mencontoh perilaku Asmaul Husna Al-Aziz, anak Bapak. Oke, kita lihat yang berikutnya. Apalagi yang termasuk suri tauladan daripada Asmaul Husna, yang ketiga adalah cinta kebersihan. Ayo, ini nih. Ayo, anak Bapak. Apakah anak Bapak sudah hidup bersih? Sudah. Masih ada yang kotor-kotor? Belum. Tidak ada lagi kan anak Bapak rapi, kelihatannya bersih, indah. Nah, pertanyaan Bapak, untuk apa kita harus bersih, nak? Yuk, si Joni, tolong jawab si Joni. Supaya apa? Sehat, mantap. Terus, si Hasan, apa tadi si Hasan? Untuk apa kita hidup bersih? Supaya apa, Hasan? Oh, supaya indah, luar biasa, anak Bapak. Bersih itu mantap, bersih itu sehat. Orang bersih itu selalu sehat. Apa yang harus kita jaga dalam kehidupan kita ini? Kebersihan lingkungan, baik lingkungan sekolah, baik lingkungan rumah, harus dijaga kebersihannya. Coba lihat di mejanya, apakah masih ada sampah? Oh, tidak ada lagi. Bagus. Artinya anak kelas 4, anak-anak Bapak sudah cinta dengan bersih. Nah, perlu anak Bapak ketahui. Rasulullah itu mengatakan, maksudnya bahwa bersih itu adalah sebagian dari iman. Jadi kalau anak-anak Bapak melakukan kebersihan, anak-anak Bapak sudah melaksanakan, sudah mendapatkan sebagian dari iman. Oke, anak-anak Bapak. Nah, kalau anak-anak Bapak bersih, sudah bisa melaksanakan perintah kebersihan itu, maka anak Bapak sudah mencontohi suri tauladan daripada Asmaul Husna Al-Qudus. Oke, anak Bapak, kita lihat. Ada yang mengerti? Sudah paham semua yang Bapak sampaikan? Oke, saya lanjut. Tetap semangat. Insya Allah semangat. Kan gitu. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat, menjaga lisan. Nah, ayo. Apa itu lisan, nak? Lidah kita ini, nak. Lidah kita ini namanya lisan. Jadi suri tauladan dari Asmaul Husna ini salah satunya juga ada nama menjaga lisan. Ayo, Bapak mau tanya. Pernah tak bahagia saat dipuji? Pernah. Pernah tak marah saat dihina? Pernah. Kenapa kita menjadi tersanjung? Karena dipuji. Dari mana memuji? Ucapan teman kita lah yang menjadikan diri kita tersanjung. Nah, jadi dengan ucapan juga kita menjadi marah. Kenapa kita disakiti? Itu sebabnya apa? Lisan. Jadi anak-anak Bapak, gunakan lisan kita ini untuk membaca Al-Quran, untuk menasihati teman yang dengan baik, kemudian
mengerjakan ilmu dan amal soleh lainnya. Tuh, jadi kita jadikanlah lisan kita ini anak-anak Bapak, ucapkanlah lisan kita ini dengan perkataan-perkataan yang baik, yang tidak menyakiti orang lain, yang tidak menghibah orang lain, yang tidak menghina orang lain. Nah, dengan demikian, kalau anak-anak Bapak sudah melakukan demikian, anak Bapak sudah dikatakan menteladani Asmaul Husna Assalam. Itu anak Bapak ya. Terus, yang kelima. Yang kelima, anak-anak Bapak, yang termasuk daripada suri Taulah dan Asmaul Husna itu namanya hidup tertib. Nah, bagaimana rasa kita dikala anak-anak sedang ribut atau bergaduhan salat berjamaah? Nah, ini Bapak tanyakan. Di saat kalian sholat berjamaah ada yang ribut, apa yang perasaan Anda? Apa anak Bapak? Nah, tentu terganggu. Jangankan di situ, di sekolah, di lokal kita ini, di kelas kita ini, jika ada kita melihat anak-anak teman-teman kita yang ribut, kita sedang mengajar, maka kita akan terganggu. Bolehkah itu? Tidak. Karena mengganggu teman itu adalah perbuatan yang tercela. Maka tidak boleh kita lakukan. Kemudian, kepatuhan pada aturan harus dibiasakan dimanapun kita berada dan kemanapun waktunya. Nah, baik kita itu berada di sekolah, maka kita ikuti peraturan sekolah. Berada di rumah, ikuti aturan di rumah. Berada di masjid, ya ikuti aturan yang ada di masjid. Kenapa? Tidak boleh melanggar peraturan. Kalau anak Bapak sudah selalu tertib dalam segala kegiatan, maka anak Bapak sudah mencontohkan daripada Asmaul Husna Al-Mu'min. Luar biasa hari ini. Semangat? Insya Allah semangat. Ada pertanyaan anak Bapak? Si Hasan ada pertanyaan? Si Budi ada pertanyaan? Sudah mengerti yang Bapak sampaikan? Sudah hafal semuanya? Alhamdulillah. Nah, tadi kelompoknya sudah Bapak tentukan. Ya, ada kelompok mawar, ada kelompok anggrek. Sekarang Bapak kasih tuh tugas. Apa tugasnya, Pak? Ah, ini tugasnya. Tugasnya kalian kumpulkan kertas, kemudian kumpulkan krayonnya. Nanti ada di buku kalian itu, tuliskan Asmaul Husna yang Bapak buat di atas ya di atas tadi, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, tulis dengan cantik dan rapi beserta artinya. Nanti siapa yang paling baik akan kita pajangkan di mading kelas kita. Oke? Oke, Nak? Mengerti dengan tugasnya? Oke, Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan tugasnya. Terus, anak-anak Bapak, sudah selesai tugas kan? Ya, mantap. Kita kumpulkan ya. Kumpulkan dengan ketua kelas, nanti ketua kelas mengumpulkan dengan Bapak. Nah, untuk di rumah ada tugas juga di rumah. Apa sih tugas di rumah? Ah, ini tugas di rumah. Anak Bapak dapat lihat di buku pegangannya. Di situ ada tugas untuk di rumah. Yang pertama, Bapak bacakan dulu. Isilah kolom sebelah kanan dengan Asmaul Husna yang sesuai dengan pernyataan pada kolom sebelah kiri. Nah, apa isinya pernyataannya? Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mensucikan dari segala macam kekurangan. Asmaul Husnanya apa di situ? Apakah Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhamin? Silakan anak Bapak kerjakan. Ini bisa boleh dikerjakan dengan teman, boleh dibantu dengan orang tua, tapi dengan catatan kalian sendirilah yang mengerjakannya. Oke. Sampai sini anak Bapak paham dengan tugas? Paham dengan yang apa disampaikan tadi? Alhamdulillah. Oke, Nak, sebelum Bapak tutup pelajaran ini, mari kita simpulkan bersama-sama pelajaran pada kesempatan hari ini bahwa Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik Allah yang berjumlah 99 nama. Kemudian di antaranya yang kita pelajari hanya 5, ada namanya Al-Malik yang mengandung arti Maha Merajai, ada namanya Al-Aziz yang mengandung yang berarti Maha Mulia, ada namanya Al-Qudus yang berarti Maha
suci. Kemudian ada As-Salam, ya arti maha sejahtera. Kemudian yang ada namanya Al-Mu'min, yang artinya maha pemberi keamanan. Kemudian yang berikutnya berakhlak kepada Asmaul Husna. Berakhlak kepada Husna ini yang pertama menteladani Asmaul Husna Al-Malik dengan cara menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, menteladani Asmaul Husna Al-Aziz adalah selalu mandiri. Kemudian yang ketiga, menteladani Asmaul Husna Al-Qudus adalah cinta kebersihan, yaitu selalu menjaga kebersihan. Terus menteladani Asmaul Husna As-Salam adalah menjaga lisan dari ucapan dan tindak tidak baik. Yang terakhir, menteladani Asmaul Husna Al-Mu'min adalah hidup tertib, yaitu selalu mematuhi aturan. Jadi inilah yang kita pelajari anak-anak pada kesempatan ini. Dan minggu depan, insya Allah Bapak akan koreksi pelajar tugas yang Bapak berikan ini, dan nanti akan Bapak kasih nilai pada anak Bapak. Sampai di sini anak Bapak, ada yang ditanyakan? Ada yang kurang paham dengan tugasnya dan pelajaran kita tadi? Sudah mengerti semua? Alhamdulillah. Oke, untuk itu nak cukup sampai di sini yang bisa Bapak sampaikan. Nanti minggu depan akan kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Lanjut ke bacaan. Bapak ada hafal surat atau ayat yang berbicara tentang Asmaul Husna yang Bapak ajarkan tadi? Ya Pak. Ada ayatnya. Ya Pak. Tambah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون صدق الله cukup. العظيم. Ambil pena sama kertas. Ya Pak. Bapak ambil pena sama kertas. Pak, sudah Pak. Tulis doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Pak, sebentar Pak ya. Iya. Oke. Cara Cukup. Ya Pak. Tempelkan di kamera, monitor. Naikkan sedikit.
Lagi. Oke, cukup. Ya, nampak. Dulu S1-nya di mana? Dulu S1-nya di Sai. STAI Pemilahan, Pak. Aulia. Aulia Rosidin, ya. Banyak-banyak lagi latihan menulis Arabnya ya. Iya, Pak, insya Allah. Nah, soalnya menulis Arab tuh ya sama dengan menulis Latin. Kalau berlebih rumah huruf itu, giginya, kalau saya bilang giginya, ya akan mempengaruhi pada artinya. Gitu ya. Kalau rumah ya, ba, ta, nun, itu kan cuma satu. Iya, 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 iya. Ya kan, jadi tidak boleh berlebih. Itu satu. Dan tadi yang kamu tulis itu masalah gigi huruf short. Huruf So, short itu giginya di belakang, bukan di depan. Ya, so. ya. Ya, Pak. Coba, coba kamu nanti tengok yang kamu tulis itu sama enggak dengan yang ada di tulisan di buku. Ya, ya, Pak. Ya kan? Ya. Nah, oke, saya kira itu saja. Hasil rekaman ini kamu upload ke LMS. Ya. Nah, oke, terima kasih banyak. Terima Selamat. kasih sama-sama, Pak. Nah, Terima kasih juga saya, Pak. sampai jumpa di lain waktu dan di Ya, Pak. lain kesempatan. Ya. Kalau umur panjang kita akan bersua. Amin, amin, amin. Ya, oke. Ya, Pak. Mudah-mudahan kita Assalamualaikum. diberi. Waalaikumsalam. Oke, Pak.